kembali lagi. Seperti biasa, pada saat ujian selalu membuat video sosial kehidupanku. Aku sebenernya 2 hari yang lalu juga udah bikin, cuma aku bingung mau ngomongin apa dan akhirnya malah nggak nyambung mau ngomongin apa. Kemarin aku belum belum sempat bikin. Ini juga aku baru pulang dari ujian. Hari ini aku ujian jam 1 tadi, ujian tentang statistika dan probabilitas. Terus jam 3 itu sumber daya air, pengelolaan sumber daya air. Jadi tentang efektivitas suatu air, terutama dalam hal volume pada saat hujan. Dan aku dari tadi tuh, aku tuh udah siap kamera, tapi ini udah 30 menit aku tuh bingung mau ngapain. Aku pengen bahas sesuatu, cuma setelah itu aku lihat YouTube tentang kayak aku yang sering ngomong di depan kamera sambil ngomongin apa gitu. Cuma aku kurang suka dengan, sebenarnya judulnya mana kayak misal judulnya itu judul filosofis, isinya juga filosofis. Dan untuk membuat sebuah video berdurasi 12 menit dan dengan konstan selalu berbicara linear dengan topik, itu aku kurang bisa. Karena kayak kembali lagi ke gaya pembicaraan, mungkin gaya aku lebih ke gaya data dan statistik ketimbang filosofi seperti itu yang terlalu banyak kalimat-kalimat kalimat-kalimat complicated, kalimat rumit yang tidak mudah dimengerti, dan itu sangat filosofis dan sangat bagus. Tapi belum sepinter itu aku. Jadi aku juga tadi sesi 10 menit sebelum aku mulai ini aku dari kena kayu. Cuma aku tuh dengerin lagu itu sambil nyanyi kayak aku juga bingung mau ngomongin apa. Saya sebenarnya 2 bulan lalu aku juga sering buat video ini dengan bahasanya apa ya, dengan spontanitas, dan itu berjalan dengan sangat lancar. Tapi sekarang aku entah kenapa kok terasa sangat buntu dan bingung mau ngomongin apa. Padahal kalau kita bedah, kita bisa aja ngomongin tentang banyak hal, tapi terkadang memang otak itu terlalu banyak memproses suatu hal, jadi nggak bisa nentuin suatu topik yang ingin kita bicarakan. Ya walaupun kita tahu tentang banyak hal yang secara mendalam, tapi kadang itu otak tuh kayak memproses ratusan, kita bicara setelah disimpulkan tuh ratusan topik, cuma nggak kepikiran aja, kayak nggak bisa nentuin yang ini apa, yang ini yang menarik. Kadang tuh buntu aja mau ngomongin apa. Seperti ini 3 menit nothing, nggak ada apa-apa, hanya ocehan bullshit. Stuck, of course. Aku dari tadi juga kayak gini, bingung aja, stuck ya. Tapi ya mungkin ini pertama kalinya setelah 2 bulan. Aku biasanya buat ini kan pas ujian setiap 3 bulan 2 bulan sekali, di tiap semester. Mungkin aku lebih sering buat video ini. Cuma bagusnya memang harus membuat suatu niche. Aku mau ngomongin tentang hal apa, jangan bicara tentang spontan, karena spontan itu sangat terbatas apa yang kita bicarakan. Dan kalau spontan itu malah terkesan mengulang-ulang. Ada beberapa jenis topik yang terulang-ulang dalam tidak sadar ya, tapi kalau dilihat ditilik balik di video itu, kayak aku udah pernah ngomongin tentang ini, dan begitu pun seterusnya. Dia kurang enak aja sebenarnya kalau modal spontanitas. Sepintar apapun kalian, tapi tetap harus buat kerangka topik sebelum kita bicara, karena biar nggak ngalor ngidul. 5 minutes and nothing. I'm sorry guys. Ya, tentang satu perubahan yang menurutku lumayan signifikan.
Jadi 3 minggu yang lalu aku tuh download Red Dead Redemption. Aku lupa udah cerita belum aku tentang download game ini, atau kayak aku udah pernah, cuma aku dulu ngomongnya pingin main Red Dead Redemption, cuma sekarang aku udah main dan aku udah selesai. Itu pertama kali aku main game itu bener-bener nangis di ending sebelum epilog. Iya bener-bener nangis karena ini menarik. Aku bukan tipe orang yang ingin bad ending apapun itu, film, game. Ya kebetulan aku cuma hanya dua itu aja, dan aku tuh nggak pernah ada masalah dengan namanya spoiler, karena aku biasanya sebelum masuk ke suatu genangan itu aku mesti selalu cari tahu ini endingnya gimana. Kalau kalau film itu aku definitely nggak akan mau. Kalau aku tertarik sama film ini, aku langsung tarik mundur ke belakang terakhir, aku langsung lihat endingnya gimana. Kalau nangis aku nggak nonton, serius aku nggak pernah nonton begitu, dan buang-buang waktu aja. Aku lebih suka apa ya kak, film itu kan lebih ke hiburan dan kadang-kadang itu kan fantasi, so, melakukan suatu hal yang mungkin belum kita lakukan. Dan kalau bad ending kan males aja, walaupun bisa aja kejadian di kehidupan kita, coba bukan hal yang menyenangkan. Tapi khusus Red Dead Redemption yang dalam kategori game open world itu aku bener-bener mau. Aku tahu ini ending, aku tahu ini kan game yang sangat panjang ya. Aku 2 minggu itu aku baru nyelesain. Dalam mungkin kita bicara tentang average harian, aku main 2 jam 3 jam, itu 2 minggu baru selesai. Sebenarnya kalau seminggu mungkin selesai, cuma ya main misi aja. Cuma kan aku mainnya kan kadang jalan-jalan, kadang naik kuda gitu. Ngerasain banget gimana dimana game itu ada dua pilihan, yakni bukan pilihan ya, cuma perilaku kita. Jadi kita kan main keyboard dan apa itu mempengaruhi karakter utama. Sebagai contoh, ketika Anda sopan, ramah, membantu orang lain, itu akan memiliki yang namanya honor yang tinggi, yang mengakibatkan ya Anda lebih di respect banyak orang. Dan di ending pun walaupun sama-sama mati, semua ending itu mati semua, tapi ketika honor kita bagus, mati kita lebih lebih enak lah, nggak ditembak sama orang tapi mati perlahan karena ya itu. Berarti mati perlahan. Kalau kita punya honor yang jelek, itu kita tembak di kepala dan diketawain, itu yang bukan hal yang bagus. Tapi ngerasain banget gimana kita kan bermain sebagai Arthur. Ini malah bahas game, cuma oke lah, pembahasan di awal kita mungkin bicara tentang apa yang aku lakuin. Kita bermain sebagai Arthur, karakter yang biasa aja, kayak ikut misi, ikut orang, kayak gelut, bunuh orang, ngerampok bank. Satu hal yang aku suka dari itu gimana ngelihat temen kita yang namanya John itu selalu mencapakan istrinya dan terkesan cuek terhadap istrinya si John itu. Jadi dia ditinggal terus sama si John itu, istrinya tuh jadi selalu di camp, dan John tuh mesti selalu keliaran. Dan pada ending terakhir, entah kenapa John itu kan setelah Arthur mati kita bermain sebagai John. Nah, ngerasain banget gimana apa implementasiku ketika bermain Arthur yang sebagai orang baik. Aku ketika mati lalu lanjut sebagai John, aku implementasikan itu terkesan seperti pengaruh baik Arthur yang masuk ke jiwa John dengan adanya perubahan, lebih care terhadap istri, lebih membantu banyak orang. Dan aku nggak pernah nangis bermain game, dan aku bukan sempet nangis, aku main 2 kali dan nangis semua. Setelah aku main nangis, lanjut beberapa misi, aku nonton streamer. Kebetulan Isospeed main Red Dead Redemption juga, kebetulan banget. Itu padahal game udah 6 tahun lalu, tapi dia main lagi. Aku nggak tahu dia main lagi apa dia baru pertama main, tapi aku nonton itu dan nontonin dia 2 hari kalau nggak salah. Itu aku nangis juga ketika ending itu. Dan aku jadi suka sama topi cowboy itu.
aku jadi bisa mengapresiasi topi kopi itu selalu nganggur di apa namanya di etalase topi. Cuma sekarang lebih pakai dan oke lah, kayak menarik. Eh, Jarang kan pakai orang topi kopi lo. Kalau topi-topi Nike Adidas kan lebih ke topi umum. Cuma kalau topi kopi kayaknya something different ya. Something different yang kita bisa bawa sebagai dalam hal penampilan. Iya, tapi aku bisa bicara tentang itu, tentang aku main game itu kan. Pengaruh ke hidupku itu aku lebih bisa apa ya? Aku jadi sekarang lebih humble ke orang. Karena ketika aku bermain game itu sebagai Arthur itu aku bisa nyapa orang greet, jadi hello ma'am atau morning sir, hi partner, dan kebanyakan memang dijawab dengan baik, tapi ada beberapa jawab yang get out of here atau I don't want no problems, kayak deny, males ketemu. Aku anggap ya wes lah, emang ada beberapa orang yang kita anggap penolakan seperti itu hal biasa aja, dan sekarang lebih pede, bukan pede, cuma lebih ke cuek. Nanti kalau aku sekarang setiap orang lewat aku masih selalu tatap matanya dan selalu sapa. Kalau tetangga ya, kalau sama orang aku butuh amat. Cuma kalau sama tetangga misal berhadapan, bukan berhadapan tapi crossing apa namanya, berlalu lalang lah, bukan berlalu lalang tapi ya kayak crossing, aku lupa bahasa Indonesianya apa, tapi saling bertemu di titik tengah lah intinya. Dan itu lebih humble, lebih misalnya. Tapi aku pingin tuh, ingin keluar dari mulutku tuh halo. Aku biasanya kan cuma monggo gitu, tapi aku pingin banget itu keluar dari mulutku ngomong halo pak, halo, halo tante, atau pagi. Aku pingin banget keluar dari, tapi aku belum pede aja. Tapi semoga kalau aku bisa ngomong kayak gitu dan lebih humble, misalnya ketemu orang daripada cuma say monggo atau ngangguk, tapi lebih ke pagi atau sore atau malam. Aku pingin banget kayak gitu, pingin berani nih, pingin encourage berani itu. Aku belum bisa, tapi semoga aku pasti harus aku coba, dan aku tertarik untuk mencoba itu, dan semoga aku bisa aja. Yang menarik aja bagi diriku untuk bisa ngomong dengan tetangga. Dan kayaknya ketika kita merasa sekalipun inferior, aku lihat ke teman-temanku, bukan ngerasain bahwa superior atau apa, tapi ketika aku ngelihat teman-temanku yang banyak dari kalangan bawah, saya memposisikan diri sebagai normal saja, dalam artian yang anggap normal maksudnya mereka lebih rendah. Misalnya mereka posisinya 4, aku 7. Cuma aku lihat kayak ketika aku merasa superior, kayaknya aku tetap butuh mereka dan nggak sedina itu. Jadi kalau aku sebelumnya kan selalu mikir ketika aku merasa inferior, itu aku mikir ini orang nggak mau bertemanan sama aku karena aku mungkin kurang kaya atau kurang pinter atau kurang intelektual. Cuma setelah itu ya, setelah aku merasa itu kayak aku punya temen yang sangat di bawahku dan nggak pinter, nggak apa-apa, cuma kayaknya untuk jadikan teman dan ngobrol nggak ada masalah, benar-benar nggak ada masalah. Dan kayak itu deh tujuan dari bersosialisasi, bukan saling membutuhkan, tapi lebih ke, karena kalau saling membutuhkan memang beberapa ada kondisi yang hanya satu pihak yang bisa membantu, yang lain cuma nggak bisa apa-apa. Aku belum ngerasain itu, tapi harusnya bukan ya masalah sih, itu pasti menjadi masalah, jadi menjadi liabilitas. Dan harus itu sih, harus berani lebih ke ekspresif terhadap sekitar. Punya teman enak kok, amin. Aku pernah punya temen, kita nggak pernah ngobrol, cuma aku tahu spesialisasi dia. Jadi ketika aku butuh, aku bisa ngomong, dan dia sangat welcome dan dia sangat humble tentang jual beli. Dan dia sangat humble, aku tanyain dan aku tanya harga berapa, pasarannya ini kira-kira masuk akal nggak. Dia jawab dengan humble, walaupun dia jauh lebih tua dan lebih mature.
ya mungkin nggak tahu, mungkin 32, mungkin 40, dan nggak ada masalah. It's good. Ya lumayan lah ngomong 15 menit tentang hal yang penting kan, linear, bukan linear tapi konstan, ngomong terus, nggak banyak stuck. Ini mulai stuck. Ngomongin apa lagi ya? Aku stop dulu. Aku kurang enak kalau nonton kebanyakan bingung. Mungkin aku tinggal 2 menit 5 menit. Yo, bateraiku habis 5 ternyata. Pas mencet kamera, pas notifikasi muncul. Baterainya cepet habis kalau udah 5 tuh biasanya cuma semenit tok. Nggak enak Samsung itu loh. Jadi begitu baterai udah 5, sekarang udah 3. Jadi baterai udah 5 gitu tinggal 30 detik kalau pakai sesuatu tuh udah langsung habis. Nggak enak itu. Aku dulu kalau nggak salah pakai 6S iPhone itu 5 tuh, aduh. Ketika baterai 5 tuh masih periode terlama tuh ya di 5 itu sebenarnya. Kalau Samsung ini enggak. 5 tuh udah oke. Selamat tinggal teman-teman. Aku ngomongin apa ya dia? Aku tadi nyekrol YouTube Reels tentang film. Bagus sih filmnya. Filmnya siapa sih yang lupa aku, yang di film yang White Chick kalau nggak salah, film White Chick yang dari cowok yang di mobil yang nyanyi A Thousand Miles kalau nggak salah itu lagunya itu. Terry apa bukan ya, lupa. Lanjut kita ngomongin apa, karena baterai sudah gak ada masalah. Sekarang hujan, aku estimasikan aku masih tinggal 8 menit mungkin dari video setelah stop. Sekarang udah hujan, gerimis, nggak tahu mau ngapain. Aku pengen beli makan cuma malas aku. Paling ini habis tidur sepiring tidur. Udah nggak ada bahasan lagi sih. Aku coba bingung mau ngomongin apa tapi. Oke. Aku pikir udah cukup 17 menit sebagai video. Bahasanya apa ya setelah kembali lama, bukan comeback ya, video awal aja dari the new era, video awal. Thanks for watching, bye, ciao.